Sayyidina Ali mengucapkan, La a'budu rabban. Aku tidak beribadah. Aku tidak menyembah Tuhan. Aku tidak menyembah Rabb. Lam arah. Kalau aku tidak berjumpa. Kalau aku tidak melihat Tuhanku. La a'budu rabban illa arahu. Aku tidak akan menyembah. Berarti jelas. Kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati para wakil talqin Syekh Mursid, staf khusus petani anti gempa yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya kepada para wakil talqin yang hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat Bunda Cahya yang selalu disayangi oleh Syekh Mursid. Yang kami hormati Al-Ustaz Ali Humaidi beserta Ustaz Zahdwi. Yang kami hormati pembawa acara pada pagi hari ini yaitu Ustaz Harun Ar-Rashid. Yang kami muliakan pemangku manaqib yaitu Bapak Abdul Halim Nasution. Alhamdulillah, semoga segala hajat dan keberkahan selalu melindungi dan memberikan tercurah untuk Bapak Abdul Halim Nasution sekeluarga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada pagi hari ini, di Manaqib Online Internasional, izinkan saya menyampaikan sekelumit kitab dari Tuan Syekh Abdul Qadir melalui guru kita, yaitu Syekh Muhammad Abdul Ghasiful Maslul, sebuah kitab yang rutin kita bacakan, sebuah hasil monumental, yaitu kitab Fadail Syuhur Latalibi Ridha Rabbil Ghafur. Kitab Fadail Syuhur ini memang rutin kita bacakan karena ini adalah karya, salah satu karya terbaik dari Syekh Mursyid kita. Pada pagi hari ini, di bulan Rabiul Awal atau bulan Ramadan yang ketujuh, terdiri dari 9 huruf, yaitu huruf Ra yang kita sudah tahu, Rabi'ah, huruf Ba yaitu Basirah, huruf Ya yaitu Yusrullah, huruf Ain yaitu Abdullah, huruf Alif yang pertama yaitu Allah, huruf Lam yang pertama yaitu untuk Lailatul Qadar. Lalu huruf Alif yang kedua yaitu Ittiba. Selanjutnya huruf Waw yaitu Wali. Yang terakhir huruf Lam yang kedua atau Lam Tsani yaitu untuk liqa'ullah. Setelah semua kita pelajari dan kita sebutkan tadi, 9 huruf ini memiliki makna yang sangat istimewa. Di akhir bulan Rabiul Awal, kita akan bahas yang paling terakhir, yaitu liqa'ullah. Perjumpaan kita kepada Allah. Pertemuan kita kepada Allah. Alhamdulillah, pertemuan kita kepada Allah telah dipertemukan oleh Syekh Mursyid kita, yaitu Syekh Muhammad Abdul Ghasiful Maslul. Terima kasih Abah, setinggi langit sedalam lautan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Abah telah memperkenalkan, telah memperjumpakan kita semua sebagai murid-murid Abah untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, liqa'ullah. Abah mengutip ayat Al-Qur'an di dalam kitab Fadailus Suhur, yaitu surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Ini salah satu jamu, salah satu resep, salah satu indikator dari 2 indikator yang akan kita bahas pada pagi hari ini.
Di dalam surah Al-Baqarah, Abah menyebutkan, Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah, fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un." Di dalam surah Al-Baqarah tegas, siapa yang mau berjumpa dengan Allah, liqa'a rabbihim, yaitu adalah orang yang khusyuk, khasyi'in. Siapa itu orang yang khasyi'in? Abah sering menyampaikan kepada kita di setiap manakib, orang yang khasyi'in bukannya orang yang sholat sampai menangis, ibadah sampai menangis, ataupun mulut berucap, hati menerjemahkan. Bukan itu ya, kawan. Arti dari khasyi'in, arti dari khusyuk. Walaupun kata Abah, kita di depan Ka'bah, kalau jidat ini sampai ke sejadah, itu belum khusyuk kalau hatinya belum ada zikrullah. Alhamdulillah, kita telah diberi nikmat ini. Diberi nikmat ta, lam, qaf, ya, nun yang telah selalu dan selamanya berdekap, berdetak di dalam kalbu kita. Khasyi'in, walaupun kita di depan Ka'bah sampai lecet-lecet, kata Abah, kalau ibadah kita, baik itu ibadah tawaf ataupun sholat di depan Ka'bah, kalau hatinya tidak ada zikirnya, maka itu bukan khusyuk. Khusyuk adalah semua ibadah yang di hatinya ada zikrullah. Itu adalah khusyuk. Perjumpaan kita kepada Allah adalah ketika kita khusyuk di dalam ibadah kita, khusyuk di dalam keseharian kita, dan di hati kita ada kalimat asma Allah yang selalu berdetak. Ini adalah khusyuk yang hakiki, khusyuk yang sejati. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kita semua telah mendapatkan liqa'ullah. Kalau ada ikhwan yang mengaku belum mendapatkan liqa'ullah, belum berjumpa kepada Allah, pasti ikhwan tersebut talqinnya belum selesai. Silahkan ditalkin ulang. Karena ketika talqin sudah terjadi, maka kita sudah liqa'ullah. Itu satu gambaran besar. Yang kedua, Abah memberikan satu ketegasan di dalam kitabnya. Melalui surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Faman ya'mal faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Maka siapa orang yang pengen ketemu Allah, pengen berjumpa kepada Allah, berjumpa kepada Rabbnya, falyamal amalan salihan. Maka berlakulah, bersikaplah, berbudi pekertilah dengan amal yang soleh. Ini jamu yang kedua, resep yang kedua. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 110, amalan solehan. Amal yang soleh adalah jamu, resep untuk kita berjumpa kepada Allah. Tidak mungkin kita bisa melaksanakan amalan solehan kalau di hati kita belum ada asma Allah. Ismul Zat. Tidak mungkin ya ikhwan.
kita akan bertemu dengan Allah tanpa ada khafi. Bagi seluruh manusia yang belum mendapatkan haknya, segera mintakan hak kalian untuk mendapatkan ta'lam qaf ya nun talqin agar dapat berjumpa kepada Allah, leka Allah. Abah sangat sayang kepada kita, sangat sayang membimbing ruh kita sampai kita berjumpa kepada Allah melalui perantara Abah, melalui Abah yang sudah berjumpa dengan Allah. Kalau saya bicara tentang amalin soleh, amal yang soleh, ini berkaitan erat dengan kisah kehidupan pribadi saya. Bagaimana seorang ayahanda saya, Abu Yaki Haji Muhammad Saleh Mukhtar Hujjatul Arifin, beliau sering mengutip, beliau sering mengingatkan, beliau sering mengulang kepada kami, putra-putrinya, kalau mau menjadi orang yang soleh, kitanya harus lihat orang tuanya soleh. Kalau mau punya anak yang soleh, orang tuanya harus soleh dulu. Ini selalu diucapkan. Tolong jangan minta doa buat anak lu jadi anak yang soleh. Tapi jadikan diri lu soleh. Maka anak lu pasti jadi soleh. Iya, ini terjadi di kehidupan pribadi saya. Walaupun dulu saya badung, saya nakal. Ya Allah. Tapi berkah walid dari Syekh Mursid, Abu Ya Muhammad Saleh Mukhtar Hujjatul Arifin. Beliau bukan hanya namanya soleh. Tapi akhlak beliau, pikir kata beliau, yang keluar dari hati beliau, beliau telah membuktikan kalau amal yang soleh itu bermuara dari hati yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam kitab Sirul Asrar, Syekh Mursid kita yang keempat, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, di dalam kitab Sirul Asrar pasal ke-9 tentang fi bayani ru'yatillah, penjelasan tentang melihat Allah, Sayyidina Ali mengucapkan, la a'budu rabban, aku tidak beribadah, aku tidak menyembah Tuhan, aku tidak menyembah Rabb, lam arah, kalau aku tidak berjumpa, kalau aku tidak melihat Tuhanku, la a'budu rabban illa arahu, aku tidak akan menyembah. Berarti jelas kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, saudaraku sekalian, manakib online internasional. Dua poin ini utama kita jalankan. Yang pertama yaitu khusyuk, yang kedua adalah amal soleh. Khusyuk dan amal soleh, kesimpulannya tidak akan bisa terjalan, tidak akan bisa terwujudkan kecuali dari hati yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Fadail Syuhur, Syekh Mursid juga menyampaikan dengan jelas, dengan tegas, anna liqa'a la yakunu illa bi'amal salih, bahwasanya perjumpaan kepada Allah, perjumpaan kepada Rabb tidak akan terwujud, tidak akan bisa, tidak mungkin illa bil amal salih, kecuali dengan amal yang saleh. Wal amalus salihu tamratul iman, dan amal saleh adalah
buah dari keimanan. Wal imanu fil qalbi ay amalul qalbi. Dan iman di dalam hati itu adalah pekerjaan hati. Jadi hati yang bisa menggerakkan. Abah gamblangkan sekali dalam kitab Fadailus Zuhur. Wal amalus salihu wal amalu salihu amalul jawarih. Dan amal soleh yaitu adalah perbuatan dari seluruh anggota badan kita. Al jawarih. Wal jawarihu la tasluhu illa bisilahil qalbi. Dan panca indera kita, tubuh kita, anggota badan kita tidak akan bisa baik kecuali dengan baiknya hati. Makanya kita teringat satu hadis Rasulullah yang sangat masyhur, yaitu wahai Bani Adam, anak manusia, ketika satu gumpal daging itu baik, maka seluruh jasadnya akan baik. Jika satu gumpal daging itu buruk, maka seluruh jasadnya akan buruk. Apa itu? Hati. Yuk sama-sama kita teruskan hati kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidupkan hati kita dimanapun kita berada. Kalau kita lupa, kita ingatkan lagi. Kalau hilang, kita balikkan lagi. Hidup terus hidup. Inilah hobi kita. Terima kasih Syekh Mursid. Perjumpaan kepada Allah itu tidak akan ada namanya perpisahan. Perjumpaan kepada Allah itu kekal abadi kecuali kita murtad. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.